Shalom, selamat pagi saudara. Di pagi yang indah ini, kita rindu untuk merasakan kasih Tuhan dicurahkan pada hari ini, pada sepanjang hari ini, sehingga apa yang kita kerjakan akan dibuat menjadi berhasil dan buat menjadi beruntung. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku.
kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk setia untuk melayani-Mu, untuk ikuti panggilan-Mu Tuhan, untuk tidak menyangkali Engkau, meskipun dalam keadaan susah sekalipun, meskipun dalam keadaan jalan yang buntu, untuk tetap memegang pada firman-Mu, pada janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah kuatkan kami sampai hari ini. Kau berikan kami iman-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu, sehingga kami senantiasa akan selalu dikuatkan dan diberkati sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh berjumpa kembali doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya pada pagi hari ini anugerah dan berkat daripada Tuhan terus dinyatakan atas kita semua. Saudara, pada pagi hari ini sharing kebenaran firman Tuhan, saya akan berbicara tentang keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati. Tentu semua orang merindukan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tetapi bagaimana supaya benar-benar berkat daripada Tuhan itu nyata dalam setiap keluarga? Ada banyak orang atau keluarga yang hancur bukan karena kekurangan materi, bukan kekurangan segala sesuatu yang dimilikinya, tetapi oleh karena kurang menempatkan Tuhan di dalam keluarga. Oleh karena itu sangat penting, sangat urgent, dan harus dilakukan bagaimana supaya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kata lain, hanya harus menempatkan Tuhan. Darah untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yosua 24 ayat 15 bagian B. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pernyataan daripada Yosua dengan tegas mengambil satu keputusan yang benar dan tepat. Bagaimana mengajak seisi rumah atau keluarga itu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu yang menjadi kunci bagaimana keluarga yang sesungguhnya itu diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Bagaimana keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang prioritas, yang utama dalam setiap keluarga. Keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi tempat bertumbuh di dalam iman. Melalui apa? Melalui sharing bersama-sama, melalui doa bersama-sama, melalui persekutuan bersama-sama. Tuhan yang bertata atas setiap keluarga demi keluarga. Ketika keluarga itu menempatkan Tuhan menjadi prioritas di dalam keluarga, saya percaya kehadiran Tuhan itu nyata. Tuhan itu terus berkarya atas keluarga itu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam setiap pribadi, keluarga itu yang terpenting, yang utama. Supaya apa? Keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah yang menjadi umpunya dalam setiap keluarga. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam setiap hidup kita, termasuk keluarga kita, Tuhan akan campur tangan, Tuhan itu akan menuntun, Tuhan itu akan menyertai dalam setiap perjalanan keluarga. Semua tentu rindu agar keluarga itu akan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan bertata, Tuhan berdaulat atas keluarga. Niscaya ketika Tuhan bertata hadir atas keluarga kita masing-masing,
maka Tuhan itu menyertai. Saudara, yang kedua, bagaimana supaya keluarga yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita itu diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya secara materi, tetapi secara roh. Bagaimana Tuhan itu memberkati. Yang kedua adalah meletakkan kasih dalam keluarga. Keluarga bukan kumpulan orang yang sempurna, tetapi tempat di mana kasih itu diwujudkan. Bagaimana bisa mengimplementasikan kasih di antara keluarga, bapak, ibu, anak-anak, saling mengasihi. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saling mengasihi dalam keluarga. Tentu setiap keluarga bukan sesuatu yang sempurna. Tetapilah ketika kasih itu ada di dalam keluarga, makanya dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan. Ketika kasih itu bisa diwujudkan dalam keluarga, maka satu hal yang Tuhan terus berikan, Tuhan akan berkat, Tuhan akan menolong. Bagaimana kasih itu nyata-nyata dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, kita bisa mewujudkan kasih di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Dan yang ketiga, bagaimana agar hidup kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, yaitu hidup dalam kesatuan dan persatuan. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kunci yang ketiga ini adalah bagaimana agar keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tidak ada lain adalah menciptakan kerukunan, menciptakan kesatuan dan persatuan di antara keluarga. Ketika ada kesatuan, ketika ada kerukunan dan persatuan di dalam keluarga, firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa. Bukan hari ini saja Tuhan memerintahkan berkat atas keluarga yang memiliki kerukunan, yang memiliki persatuan, yang memiliki kesatuan. Bahkan berkat itu dikatakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengintrospeksi setiap diri kita, keluarga kita masing-masing. Tuhan, aku mau rindu keluargaku diberkati oleh Tuhan. Tuhan, aku mau rindu keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Mari
3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadikanlah Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam setiap hidup kita. Dan yang kedua, meletakkan kasih dalam keluarga. Dan yang ketiga, hidup dalam kesatuan dan persatuan. Ada kerukunan. Niscaya berkat-berkat yang terindah, yang terbaik daripada Tuhan, yang dari surga, itu akan dinyatakan atas keluarga saudara. Amin. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong. Amin.